Ya, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, Nanda mau duduk di mana? Di sini atau di sana? Di situ aja, Bu. Baik, silakan. Gimana kursinya udah nyaman? Nyaman, Bu. Baiklah. Sebelumnya, Ibu boleh berkenal dengan Nanda. Boleh, Bu. Namanya siapa? Paula dari semester 4, Bu. Jadi Paula kesini atas rekomendasi teman atau dari dosen atau dari kemauan sendiri? Dari kemauan sendiri, Oh, Bu. kemauan sendiri. Jadi Paula, apa ada yang bisa Ibu bantu? Ada, Bu. Apa itu? Paula ingin konseling sama Ibu. Oh, Paula mau konseling dan atas kemauan sendiri ya. Sebelumnya Paula udah pernah konseling? Belum, Bu. Ini pertama kalinya. Baik, berarti Paula belum tahu apa itu konseling. Iya, Bu. Jadi mau Ibu jelaskan dulu? Boleh. Baiklah. Jadi konseling itu adalah kegiatan yang kita lakukan di mana di sana ada konselor dan konseli. Yang menjadi konselor di sini adalah Ibu dan konseli di sini adalah Paula. Di konseling ini kita akan menyelesaikan masalah yang Paula hadapi, di mana kita akan berusaha mencari solusi dan jalan keluar agar masalah ini dapat teratasi. Di sini kita ada asas kerahasiaan, jadi Paula bisa bercerita apapun dan informasi ini tidak akan bocor kepada pihak lain selain kita berdua. Dan jika informasi ini diperlukan oleh pihak lain, Ibu akan meminta izin dulu kepada Paula apakah boleh informasi ini dibicarakan kepada pihak tersebut. Lalu ada asas kesukarelaan. Di sini Paula datang sendiri kan? Iya, Bu. Jadi Paula sukarela datang ke sini menemui Ibu untuk konseling kan? Iya, Jadi kita sudah mencapai azas kesukarelaan dan juga kita ada juga azas keterbukaan. Jadi Paula harus terbuka kepada Ibu, menceritakan apapun yang Paula rasakan dan ingin Paula sampaikan agar kita dapat menemukan titik terang dari masalah ini. Dari sini Paula paham apa itu konseling? Paham, Bu. Dan selanjutnya kita mau merumuskan kontrak. Bagaimana kalau kita melakukan konseling selama 45 menit? Apakah itu cukup menurut Paula? Cukup, Bu. Cukup. Jadi selama 45 menit ini kita akan melakukan konseling dan Paula bisa menceritakan apapun yang Paula rasakan kepada Ibu. Bagaimana perasaan Paula pada hari ini? Bingung, Bu. Bingung kenapa? Karena mau UAS, Bu. Soalnya ada satu makul Paula yang tidak bisa karena susah banget, karena tentang naskah kitab gundul. Soalnya Paula dari background SMA masuk ke UIN gitu, Bu. Iya. Jadi Paula nih bingungnya karena mau UAS, lalu ada mata kuliah yang Paula nggak ngerti, yaitu tentang naskah kitab gundul. Jadi selama hampir 1 semester ini kan di mata kuliah naskah kitab gundul itu ada tugas. Lalu bagaimana Paula menyelesaikannya jika Paula tidak mengerti tentang mata kuliah tersebut? Paula mengerjakan tugasnya tuh dengan niru teman yang dari backgroundnya pondok atau dari MAN gitu, Bu. Apa yang menyebabkan Paula tidak dapat memahami materi naskah kitab gundul ini? Karena itu, Bu, karena tidak ada barisnya. Kan sebelumnya kalau kami dari SMA, kalau membaca Al-Quran itu ada barisnya. Sedangkan di UIN nggak ada baris. Jadi disitulah kesulitan Paula, karena Paula itu backgroundnya dari SMA. Jadi Paula ini mengalami kesulitan karena di SMA nggak pernah belajar tentang yang kayak nggak ada barisnya itu ya. Jadi apa usaha yang udah Paula lakukan untuk memahami materi naskah kitab gundul ini? Usaha Paula cuma kayak gini, Bu. Usaha Paula itu belajarlah dari teman yang dari background pondok dan MAN, Bu. Jadi Paula udah belajar juga dengan teman dan juga belajar di kampus ya. Jadi Paula ini mengalami kesulitan karena Paula dulunya dari SMA, sekarang belajar naskah kitab gundul itu ya. Jadi apa usaha yang udah Paula lakukan agar dapat memahami materi naskah kitab gundul ini?
Usaha Paula kayak gini Bu, usaha Paula tuh belajar dari teman, tapi belajar dari teman tuh lebih banyak bercandanya, soalnya belajar cuma 5 menit, kami banyaklah ketawa, kayak main-main gitu Bu. Hmm, tadi Paula bilang mau memahami tentang naskah Kitab Gundul ini, namun Paula saat belajar dengan teman malah bercanda. Bagaimana dengan itu? Iya Bu, karena Paula tuh nggak fokus belajar, karena kalau sama teman nggak fokus, karena teman ini membawa Paula bermain-main, kayak banyak lagi bercandanya, ketawa-ketawanya gitu Bu. Oh, jadi Paula kalau bersama teman jadinya nggak fokus ya. Lalu saat di kampus, apakah Paula juga tidak fokus sehingga Paula tidak memahami materi tentang naskah Kitab Gundul ini? Kalau di kampus malah fokus Bu, tapi kan kami yang masuk UIN kan banyak juga dari background SMA dan ada juga background dari pondok atau man. Jadi kan kami yang backgroundnya dari SMA fokus kan Bu, fokus ke bapak itu yang diajarkan, tapi ketika anak background yang dari pondok dia santai karena dia kan udah paham, jadi ya dia mengganggu kami lah, jadi terganggu lah kefokusan kami pas bapak itu mengajarkan kitab Gundul ini Bu. Oh, jadi Paula ini tetap fokus di kampus demi memahami materi ini ya. Jadi di kos ataupun di rumah, Paula ada mengulang kembali pelajaran ini agar dapat mengerti. Gimana mau ngulang, bukan Paula nggak ngerti. Jadi Paula benar-benar nggak paham sedikit pun tentang materi ini ya. Eh, Paula sudah berusaha untuk belajar dengan teman, tapi tetap juga tidak paham, dan juga sudah berusaha fokus di kelas agar dapat memahami materi ini juga tidak bisa. Menurut Paula, apakah ada cara lain yang dapat Paula lakukan, dan menurut Paula itu Paula mampu melakukannya agar dapat memahami materi naskah Kitab Gundul ini? Menurut Paula Bu, kayaknya Paula harus mencari guru privat atau les Ya. tentang gimana cara memahami kitab Gundul ini Bu, gitu. Ya, itu bagus, bagus pemikiran Paula. Ibu sangat mendukung rencana Paula untuk mencari guru les privat tersebut. Apakah Paula sudah berusaha mencari atau sudah dapat rekomendasi dari teman ataupun orang lain tentang guru les privat naskah Kitab Gundul ini? Paula selama ini udah berusaha, tapi kayaknya susah Bu, soalnya kan dosen-dosen ini susah cari jadwalnya Bu, soalnya kan Paula udah mencari kan Bu, tapi kan menemui dosen itu susah karena kan jadwal dosen itu semuanya penuh. Nggak mungkin kan Paula ketemunya di weekend. Kan weekend itu dosen-dosen itu kan perlunya dengan keluarga, karena kan hari-hari sebelumnya sibuk kerja, masa weekend kita ganggu juga gitu kan Bu. Gimana tanggapan Ibu gitu? Ibu sangat setuju dengan pemikiran Paula untuk mencari guru les privat. Itu sangat bagus karena agar Paula dapat memahami materi naskah Kitab Gundul ini. Dan juga ibu setuju Paula ingin mencari guru les privat dari dosen UIN. Namun kita tahu bahwa jadwal dosen UIN ini sangat padat sehingga memang sangat sulit untuk menjadwalkan les privat ini. Apakah Paula sudah mencari guru les privat selain dari dosen UIN? Belum Bu, soalnya kan kenapa Paula belum mencari di luar, karena Paula menarik ke dosen di UIN, tapi kan jadwalnya padat. Jadi kalau menurut Ibu, apakah Ibu ada kenalan tentang guru privat tentang naskah ini Bu? Jadi kalau soal guru les privat tentang materi naskah Kitab Gundul ini, ibu memang kurang tahu dan kurang kenal dengan guru les privat yang memahami tentang materi naskah Kitab Gundul ini, Paula. Namun Paula dapat melakukan cara lain untuk dapat belajar jika memang Paula memang ingin memahami naskah Kitab Gundul ini. Kalau memang tidak bisa dengan teman ataupun tidak bisa paham dalam kelas, seperti kita di saat ini kan bisa melalui internet,
atau Paula bisa lewat YouTube. Di sana banyak sekali video-video yang dari guru-guru kita dari berbagai daerah yang memahami tentang berbagai materi tersebut. Mana tahuan di sana terdapat video yang dapat Paula pahami, ataupun jika mungkin Paula bisa berlangganan dengan aplikasi seperti Ruang Guru yang dapat mengajarkan berbagai materi di dalamnya. Bagaimana menurut Paula? Kan Bu, sebelumnya Paula juga pernah udah nonton YouTube atau nonton kayak kata Ibu tadi, kayak berlangganan di Ruang Guru atau di internet lainnya lah kan Bu. Tapi kan juga Paula nggak paham, karena kata dosen kan kalau kita nggak ngerti inti pokoknya, kalau ngasih baris itu pasti kita nggak ngerti, pasti salah dari A sampai Z gitu Bu. Gimana menurut Ibu itu? Berarti Paula juga sudah melakukan usaha itu ya. Jadi apa yang akan Paula lakukan jika memang semua usaha yang telah Paula lakukan tidak berhasil? Apakah Paula tetap akan mencari guru les privat? Iya Bu, Paula akan mencari guru privat. Jadi kalau memang begitu, Paula harus mencari guru les privat dari luar dosen UIN. Karena kalau hanya mengharapkan dari dosen UIN, sepertinya itu akan sulit, karena dalam mengatur jadwalnya pun sepertinya tidak akan mungkin melaksanakan les privat. Bagaimana kalau Paula mencari guru les privat, mencari informasi tentang guru les privat ini di luar sekitaran UIN? Sepertinya ada guru les privat yang mampu mengajarkan Paula tentang materi naskah kitab gundul ini. Bagaimana menurut Paula tentang hal itu? Oh iya kan Bu, nantilah Paula cari rekomendasi guru privat yang di luar dosen UIN. Tetapi kan Bu, kalau misalnya Paula juga dapat guru privatnya, paling-paling kan Paula pertemuan cuma 2 kali atau pertama kali kan Bu. Jadi kan Paula udah deadline UAS, jadi Paula takutnya kalau juga nggak paham, jadi kan Paula nggak ngerti pas di UAS, jadi kan Paula takutnya dapat nilai yang rendah atau C atau D atau yang nilai rendah lah kan Bu. Jadi Paula takut mau bilang ke orang tua nilainya rendah kayak gini, mau bilangnya kayak mana, jadi menurut Ibu gimana gitu? Jadi Paula di sini ketakutannya nanti tak dapat nilai C atau D dari mata kuliah yang satu ini, dan bingung mau menjelaskan ke orang tua alasan dapat nilai C ini bagaimana. Betul kayak gitu? Iya Bu. Baiklah. Di sini Bu ada satu teknik, yaitu teknik kursi kosong. Sebelum kita melakukannya, apakah Paula bersedia untuk melakukan teknik kursi kosong ini? Boleh Bu. Baiklah, Ibu jelaskan dulu. Teknik kursi kosong ini nanti Paula akan berhadapan dengan satu kursi kosong. Yang diminta Paula membayangkan di sana ada orang tua Paula. Paula ingin berbicara dengan orang tua Paula kan? Iya Bu. Jadi nanti bayangkan di kursi itu ada orang tua Paula, lalu Paula ungkapkan apa penyebab Paula mendapatkan nilai C tersebut. Jadi apakah Paula sudah siap? Siap Bu. Baiklah, kita mulai ya. Baik Bu. Di sini nanti Paula bayangkan orang tua Paula. Disilakan, Paula mau bicara apa dengan orang tua? Jadi modeko Pak kan aduh cie maku Pak Sewana Pak ada nak kadi kecean tuh tentang tentang kuliahku, ada cie maku yang Pola ndak dong ngerti setek lah do gitu tapi lah Pola cari lo guru privatnya kan, tapi itu jadi guru privatnya tuh sekali lo bisanya, soalnya lah deadline deadline UAS tuh, jadi ndak lo ngerti, jadi orang lah UAS awal ndak ngerti tuh kan. Jadi Pola dapet nilai Honda, kayaknya Pola ngulang deh Pak, ngulang deh tahun besok, soalnya dapet nilai C kan. Buruk lah nampak besok kalau di ijazah tuh kalau nilai C, biarlah wak ngulang daripada dapet nilai C Pak gitu lah. Sudah Paula? Sudah Bu. Baiklah. Tadi Paula sudah bagus membicarakan secara jujur kepada ayah. Panggilannya Papa?
kepada Papa Paula. Sudah berani untuk bicara jujur dan dapat merangkai katanya. Namun ibu mau memberi saran, alangkah baiknya saat Paula bicara itu Paula ungkapkan semua usaha yang telah Paula lakukan dan seperti tadi sudah belajar dengan teman, lalu saat di kuliah pun Paula udah fokus dan sudah menjadi guru les privat. Seperti misalnya begini, Paula pada semester ini ada satu mata kuliah yaitu naskah kitab gundul ini mengalami kesulitan. Paula benar-benar nggak paham dengan materi ini. Paula sudah berusaha belajar sendiri, belajar dengan teman, belajar di kampus pun Paula berusaha fokus dan sampai menjadi guru les privat. Tapi saat menjadi guru les privat itu sudah mau deadline UAS sehingga hanya 1 kali pertemuan dan itu tidak maksimal. Sehingga Paula mendapatkan nilai C pada mata kuliah ini. Dan salah satu penyebabnya juga mungkin karena Paula dulu kan Bapak tahu Paula dari SMA sehingga tidak pernah belajar tentang naskah kitab gundul ini, seperti pelajarannya itu nggak ada barisnya sehingga Paula bingung. Jadi Paula minta maaf sebelumnya kepada Bapak karena kurang maksimal dalam mencapai hasil dalam mata kuliah yang satu ini. Dari contoh yang diberikan tadi, apakah Paula bisa mengulangi lagi contoh yang Ibu berikan itu sehingga dapat merangkai kata dengan baik dan dapat dipahami dan dimengerti oleh Papa Paula? Bisa, Bu. Paula bersedia mengulanginya? Bersedia, Bu. Baiklah, kita mulai ya. Di semester kok kan ada mata kuliah yang payah kan. Pola cek juga nelfon sama apa ada cerita kan. Tapi kan Pola lah berusaha dengan sekuatnya kayak mencari guru privat dan berusaha sendiri kayak lah belajar surang lah belajar dari YouTube tapi ndak aja paham kan. Pola lah dapet juga itu guru privat kan, tapi sekali bertemu jibu tunyo jadi ndak aja paham dong kan, sekali itu ndak maksimal jadi dapet ilmunya dong kan Pak. Jadi kan Pola lah dapet guru privat kan Pak, jadi cuma sekali bisa bertemu jibu tunyo jadi kan Pak, jadi orang lah kan UAS jadi maksimal ilmu yang dapat dari guru privat tuh ndak maksimal tuh Pak. Jadi dapatlah Pola di UAS dapat nilai C, jadi rendah lah mata kuliah Pola di naskah kitab gundul ko. Jadi Pola minta maaf Pak, jadi kalau Pola akan berusaha akan memperbaiki nilai ini dan memperbaiki nilai Pola ini di semester selanjutnya. Pola akan ngulang ke semester selanjutnya Pak, jadi Pola minta maaf ya Pak yo. Nah Paula? Udah Bu. Sudah bagus Paula menceritakan semuanya kepada Bapak Paula dengan selengkap-lengkapnya sehingga dari perkataan Paula itu diharapkan Papa Paula mengerti dan memahami dan menjadi support untuk Paula ke depannya. Sebelum itu kita harapkan semoga Paula tidak mendapatkan nilai C. Semoga dari mencari guru les privat tersebut kita harapkan Paula memahami tentang materi naskah kitab gundul tersebut. Baiklah Paula, kita sudah melakukan teknik kursi kosong dan semoga Paula bisa melaksanakan yang sudah kita praktekkan tadi, dan juga kita sudah banyak membahas tentang solusi dari masalah Paula. Apa kesimpulan yang dapat Paula ambil dari konseling kita pada hari ini? Jadi Paula ambil kesimpulannya dari konseling yang Ibu berikan atau motivasi yang Ibu berikan, Paula akan berusaha semaksimal mungkin akan mencari guru privat, tapi seandainya Paula juga dapat nilai C, jadi ya Paula harus berusaha semaksimal mungkin tentang ilmu naskah ini. Ya Paula akan terbuka kepada orang tua Paula dan juga minta maaf kepada orang tua dan akan lebih baik ke masa yang akan datang gitu Bu. Baik, bagus sekali Paula atas simpulannya. Kalau Ibu boleh tahu,
Kapan Paula akan mencari guru privatnya? Kalau bisa selesai konseling sama ibu, Paula akan mencari guru privat yang ibu bilang tadi, cari di internet atau mencari di luar, pokoknya selain dari dosen UIN gitu kan Bu. Ya, bagus sekali Paula. Kalau Ibu boleh tahu, jika Paula ingin melakukan privat, apakah Paula sudah memikirkan jadwalnya atau sudah mengatur jadwal kapan akan melakukan les privat tersebut? Sudah Bu, di hari Jumat sekitaran jam 8 atau jam 8 sampai jam 10 gitu Bu. Bagus sekali Paula. Paula juga sudah memikirkan jadwal kapan akan melakukan les privat. Baiklah Paula, kalau Ibu boleh tahu, kapan Paula akan memberitahukan hasil dari les privat itu kepada Ibu? Mungkin sekitaran 1 minggu atau 2 minggu yang akan datang Bu, soalnya kan Bu, Paula harus memahami dan mengerti lah tentang naskah kitab gundul ini, barulah Paula akan menceritakan ke ibu gitu gimana nya kalau paham atau tidak pahamnya gitu. Bagus sekali Paula. Baiklah Paula, Ibu tunggu kabar baik dari Paula ya. Lalu apa pemahaman yang Paula dapatkan dari konseling yang kita lakukan hari ini? Pemahaman Paula yang kita lakukan sekarang ini tuh bukan Paula paham di mana Paula letak salahnya dan di mana jalan keluar letak masalah Paula ini Bu gitu. Bagus sekali Paula. Apa keterampilan yang Paula dapatkan dari hasil sesi konseling hari ini? Keterampilan yang Paula dapatkan yaitu Paula bisa terbuka gitu kan, jadi nggak diam-diam lagi, nggak bingung lagi gitu kan Bu. Jadi Paula juga dan juga Paula dapat mencari wawasan yang luas tentang guru privat. Kan kata ibu tadi lebih baik kita cari guru privat selain dosen UIN, kata ibu kan tadi kan. Bagus Paula. Lalu usaha apa yang akan Paula lakukan agar masalah ini benar-benar selesai? Paula akan mencari guru privat dan akan belajar dengan sungguh-sungguh dan akan maksimalkan ilmu Paula tentang naskah kitab gundul ini, karena kan ibu udah tahu Paula dari background SMA. Bagus Paula. Bagaimana perasaan Paula setelah melakukan konseling pada hari ini? Perasaan Paula itu kayak udah lega, jadi nggak bingung lagi gitu Bu. Ya, Ibu harapkan semoga Paula juga benar-benar melakukan rencana yang akan Paula lakukan setelah konseling ini ya. Apakah Paula benar-benar sungguh-sungguh akan melakukan rencana tersebut? Sungguh Bu, sungguh-sungguh. Ibu harap juga Paula benar-benar sungguh-sungguh melakukannya agar dapat mencapai jalan keluar dan teratasi dari masalah yang Paula hadapi. Jika Paula nantinya kembali menghadapi masalah atau apapun yang mengganggu, Paula dapat menemui Ibu kembali. Ibu dengan senang hati menerima Paula di sini dan bersedia mendengarkan semua apa yang Paula rasakan. Dan apapun masalah Paula, nantinya kita akan kembali mencari jalan keluar agar masalah tersebut dapat teratasi. Baik Bu. Baiklah Paula, selamat ya kepada Paula karena sudah mampu mencari jalan keluar dari permasalahan Paula ini, dan juga Ibu doakan semoga masalah ini dapat teratasi dengan jalan keluar yang telah kita cari tadi. Semoga masalah ini selesai dan mendapatkan hasil yang memuaskan bagi Paula. Dan terima kasih kepada Paula karena sudah bersedia untuk menceritakan masalah Paula kepada Ibu dan sudah terbuka atas semua masalah yang Paula hadapi, sehingga kita mendapatkan solusi dari masalah ini. Iya Bu, terima kasih kembali juga kan Bu. Paula juga udah lega, nggak bingung lagi dan udah tahu jalan keluarnya. Tapi Paula ada kuliah lagi Bu, jadi Paula nggak bisa lama sama ibu gitu. Ya, nggak apa-apa Paula, yang penting masalah Paula sudah mendapatkan solusinya. Jadi Paula ada kuliah ya, karena kita juga sudah selesai konseling, kita tutup konseling kita pada hari ini. Semoga hasil dari konseling kita ini sangat bermanfaat bagi Paula dan juga ibu. Iya Bu, Paula juga mau masuk sekarang Bu, jadi Paula iya Bu, ya kalau gitu Paula mau pamit soalnya Paula mau masuk kelas.
dengan mata kuliah selanjutnya. Baik Paula. Eh, Hati-hati ya di iya, jalan Bu. ya. Paula pamit dulu ya, Bu. Oke. Baik, Bu. Paula mau pamit dulu Iya. soalnya Paula mau ada kuliah. Ya, semoga masalahnya dapat terselesaikan dengan baik ya. Iya, Bu. Oke. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, hati-hati Paula.